dalam bahasa Arab mengatakan berita itu ada dua kata. Pertama naba, yang kedua khobar. Khobar itu sama artinya berita juga. Cuma dalam bahasa Arab setiap kata itu punya makna spesifik. Ada makna tambahan. Apa makna tambahannya? Kalau naba itu berita besar, berita luar biasa. Kalau khobar itu berita biasa. Tanya apa kabar? Nah, kalau kita apa kabar? Tak pernah orang tanya apa naba. Naba itu diartikan berita besar. Di sini adalah hari kiamat. Karena hari kiamat itu bukanlah berita biasa, dia berita luar biasa. Nah, yang kedua, kandungan umum surah An-Naba. Ini memudahkan kita memahami surah secara umum. Sebenarnya ada 3 kandungan dari surah An-Naba ini. 3 saja secara garis besar. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bukti-bukti kekuasaannya, seperti penciptaan langit dan bumi, gunung, malam dan siang. Ini nanti dikaitkan dengan peristiwa hari kiamat. Nanti kita jelaskan bagaimana ini dikaitkan, ya. Yang kedua adalah terjadinya peristiwa hari kiamat, bahwa bumi ini akan hancur, manusia akan mati, semuanya, nggak ada yang kekal kecuali hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah. Kita semuanya mati. Dan yang ketiga, tentu kalau sudah mati, manusia akan dibangkitkan kembali untuk dihisab, untuk dibagi balasan. Proses setelah hari berbangkit itu berkumpul di padang mahsyar, manusia dihisab, ditimbang amalannya, disuruh meniti di titian sirat, apakah dia terjatuh masuk ke dalam neraka atau dia sampai masuk ke surga. Jadi cerita tentang itu surah An-Naba. Nah, kenapa ini turunnya atau isi ceritanya itu tentang hari kiamat? Ini ada sebab juga. Sebabnya adalah problem terbesar masyarakat Quraisy itu, musyrik Quraisy, problem terbesarnya adalah mereka tidak yakin akan datangnya hari kiamat. Itu problem terbesar. Mereka mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 37, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kata mereka, tidak lain kehidupan kita ini adalah di dunia ini saja. Kalau kita sudah mati, ya tidak ada lagi proses berbangkit, itu nggak ada. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kita hidup di atas dunia, kalau sudah mati selesai urusan. Makanya Bapak Ibu, ada orang mengatakan begini, mari kita antarkan dia ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Betul apa ya? Salah, betul salah. Kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir. Tempat peristirahatan terakhirnya itu untuk kita surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang dalam kuburan bukan istirahat dia. Kalau dia banyak dosa, kena bogem lah di situ. Nauzubillah min dzalik. Apa pula dibilangnya istirahat? Nah, itulah problem terbesar orang-orang musyrik Mekah. Makanya di dalam awal surah ini disebutkan oleh Allah,
amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Ini jadi isu besar mereka. Ini Muhammad ini buat cerita apa ini? Cerita bumi akan hancur, manusia akan dibangkitkan. Ini apa ceritanya ini? Tak masuk dalam rasional kami. Itu kata mereka. Datang Abu Jahal, Abu Lahab, ada Al-As bin Wa'il namanya. Dia ambil tulang yang sudah hancur jadi debu, dia tabur begini tulang tadi. Muhammad, kita kalau sudah hancur begini masih dibangkitkan lagi, masih hidup balik? Enggak lah katanya. Maka Allah menurunkan ayat nanti dalam surah Yasin, yang menghidupkan ini, yang tulang-tulang yang sudah hancur ini adalah ansya'aha awwala marrah, yang menciptakannya pada kali pertama. Jadi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali tulang-tulang yang hancur ini dari yang sudah pernah ada, Allah menciptakan dari yang belum pernah ada, jadi dia pun mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi hanya menciptakan dari yang sudah pernah ada. Itu maksud dari ayat yang ada di dalam surah Yasin tadi, yuhyiha alladzi ansyaha awwala marrah, yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini adalah yang pertama sekali menciptakannya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, ini yang jadi problem. Ini betulkah tidak, betulkah tidak? Nah, Bapak Ibu, ciri-ciri makanya dari sini, karena problem terbesar mereka itu adalah tidak yakin akan adanya kehidupan akhirat, tidak yakin terjadinya hari kiamat, manusia akan dibangkitkan kembali, tak yakin mereka. Nah, karena itu surah-surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah ini yang paling banyaknya adalah cerita tentang surga neraka, untuk membetulkan pemahaman yang salah tentang kehidupan akhirat. Itulah kenapa ciri-ciri ayat-ayat atau surah-surah yang Allah turunkan di periode Mekah itu ceritanya banyak cerita tentang akhirat, karena itulah problem terbesar mereka. Oke. Lalu Allah mengatakan pada ayat berikutnya, ayat keempat, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Allah mengatakan sungguh, kalla di situ maknanya sungguh. Kata Allah, tak yakin mereka, saya'lamun, tunggu aja lah. Jadi kita ini menunggu aja sebetulnya, tunggulah. Bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, hanya tinggal menunggu waktu. Sama seperti kita, semua kita ini akan mati Bapak Ibu. Masalahnya kapan? Itu aja masalah, kapan? Kita ini sedang kayak ngantri gitu Pak. Hari-hari ada yang dipanggil Allah, ngantri kita dalam hidup ini. Tiba giliran kita, maka saatnya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini hanya tinggal menunggu giliran. Tak percaya kalian, kata Allah, tsumma kalla saya'lam, sungguh kemudian kalian pasti akan mengetahuinya. Jadi sampai diulang-ulang oleh Allah, tunggu aja lah, tunggu aja lah. Tak yakin kau, tengoklah nanti. Kita kan begitu. Kalau orang tak yakin, udah tengok aja lah nanti. Nah, setelah muqaddimah ini, itu membuat mereka terkejut. Muqaddimah ayat 1 sampai 5 ini terkejut, karena diancam tsumma kalla saya'lamun, tunggu aja lah. Nah, Allah kemudian membawa mereka ke suasana yang lain, bukan hanya sekedar membangkitkan manusia yang kecil, sangat kecil ini, yang lebih besar dari manusia pun Allah mampu menciptakannya.
Jangankan menghidupkan orang yang sudah pernah hidup, yang lebih besar dari manusia pun Allah mampu. Allah bawa mereka berpikir. Makanya ayat setelah itu cerita tentang bagaimana Allah menghamparkan bumi, Allah menciptakan gunung, Allah jadikan manusia hidup berpasang-pasangan, terjadinya siang dan malam, langit 7 lapis, kemudian menjadikan matahari dan bulan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada urusan manusia. Tak yakin kau bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah? Tengoklah yang lebih besar dari itu. Kira-kira begitulah, ya, seolah-olah begitu. Nah, kenapa? Sebetulnya Bapak Ibu, bagi kita orang Muslim ini, yang mukmin ini, baca Quran yakin kita. Dalam Quran itu ada ayat pamungkas yang kalau kita baca, bagi Allah tuh nggak sulit. Dalam surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah, kalau Allah menginginkan sesuatu, cukup mengatakan jadi, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebetulan saya sedang sudah selesai tadabbur surah Yasin 120 halaman, sedang dalam percetakan. Mudah-mudahan nanti bisa dikasih lagi ke masjid. Jadi menulis nggak pernah saya tinggalkan. Setiap hari kalau tidak 2 halaman, 3 halaman ditulis sebelum tidur, Pak. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Ada tanda bahwa kita pernah hidup di atas dunia ini kalau tulisan kita dibaca orang. Nah, sekarang Allah membawa kita pada ayat yang ke-6 ini, lihat yang jauh lebih besar. Alam naj'alil arda mihada. Coba lihat, bukankah Allah telah menghamparkan bumi yang sangat luas? Bapak Ibu, dalam teorinya kan bumi ini bulat, tapi Allah mengatakan terhampar. Kalau bulat, kita di atas seperti inilah, tapi kalau di samping kan masjid ini miring, kita begini kan. Tapi kenapa kita tidak merasa begitu? Karena dihamparkan oleh Allah. Saking kan besarnya bumi ini, kita rasa terhampar. Karena kita pergi ke dunia ini kayak jalan di darat yang terhampar saja. Memang faktanya begitu. Kenapa Allah buat terhampar begitu? Padahal bumi ini bulat, kita nggak terbang kemana-mana, nggak jatuh. Dulu kita belajar ada gaya gravitasi bumi. Itulah yang membuat kita ketika berjalan bisa tegak. Kalau kita berangkat ke stasiun angkasa, kita nggak bisa berjalan karena sudah tidak ada gaya gravitasi bumi. Kita terbang, mau makan pun susah, mau mohon maaf buang air pun cuma cara buang air. Apakah jatuh dia ke bumi? Jatuh. Enggak ada daya tarik, itu enggak ada. Nanti ini ada buku bagus namanya tentang tadabbur Quran yang ditulis oleh Ustaz Abdurrahman Haban Nakah Al-Maidani. Satu lagi ada buku tafsir juga yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Dia cerita masuk akal ketika bumi ini hancur, itu masuk akal. Kapan? Ditarik saja gaya gravitasi bumi itu, ditarik aja, udah habis. Kalau ditarik satu aja, kita nggak bisa pulang ya. Pulang kita terbang, Pak. Gini kita pulang, masuk rumah pun gimana cara nggak tahu. Cukup Allah tarik gaya gravitasi bumi, itu aja. Subhanallah, ya. Itulah kebesaran dan keagungan Allah. Kalau tengok hal yang besar begini, Allah mudah membuatnya dan mudah juga Allah untuk menghancurkannya kembali.
Percaya tidak? Kira-kira begitu. Kalau menghidupkan manusia ini perkara kecil lah. Itu tak yakin juga. Tak yakin juga. Tengok gunung, wal jibala autada. Gunung yang diciptakan oleh Allah menjadi pasak bumi. Autada. Bapak Ibu, ada ini untuk memudahkan saja, ya. Kadang-kadang kita ini macam mana gunung itu jadi pasak? Secara pendekatan saintisnya seperti apa? Saya pernah melihat video dan sekaligus membaca. Ini hanya bukan saya memastikan itulah tafsirannya, tapi kalau kita pahami itu mungkin penafsirannya seperti itu. Bisa jadi. Kata ini ilmuwan Turki namanya Harun Yahya. Walaupun beliau ini kontroversi, tapi di antara hasil-hasil penemuan dia ada yang bisa kita ambil manfaat, seperti proses penciptaan bayi di dalam kandungan. Itu jelas prosesnya penciptaan bumi, ya. Nah, kata beliau, bumi ini kan punya lapisan-lapisan. Kalau kita gali tanah ke bawah, ini orang biasanya buat sumur, maka lapisan pertama tanah, lapisan kedua apa itu biasanya? Nanti ada lapisan-lapisannya begitu. Nah, lapisan bumi ini kata beliau itu berjalan. Cuma karena besarnya bumi ini, Bapak Ibu, kita tidak merasakan bumi ini bergerak, bumi ini berjalan. Tapi hakikatnya bumi ini berjalan. Ada sebuah pulau dulu dikaji orang, diukur dari satu pulau sekian jaraknya. Setelah sekian lama diukur lagi, sudah berubah. Itu bukti bahwa bumi ini bergerak. Ketika dia bergerak, ketemu, ya, mungkin akan begini atau akan begini, atau mungkin akan begini. Yang ini naik ke atas, yang ini makin ke bawah. Terciptalah gunung tadi yang menonjol ke atas itu. Nah, beliau ibaratkan lapisan bumi itu ibaratkan dua papan yang begini, lalu dipaku sehingga bumi tadi itu jadi kokoh. Itulah dikatakan wal jibala autada. Apakah begitu? Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Oke. Autad itu pasak. Pasak itu membuat sesuatu tidak bergerak. Dulu orang bangun rumah, dia nggak pakai paku, ada pakai kayu. Itu pasak. Pasak itu dicabut, runtuh rumah. Kira-kira begitulah. Nanti pasak bumi ini dicabut oleh Allah, bergetarlah bumi ini, nggak stabil lagi. Kira-kira begitu. Karena Allah mengatakan wal jibala autada. Nah, ini sesuai dengan surah An-Nahl ayat 15. Allah mengatakan wa alqa fil ardi rawasiya. Kami tancapkan gunung-gunung di bumi antamida bikum, supaya bumi itu tidak bergoncang bersama kalian. Jadi gunung itu membuat bumi ini lebih stabil. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tentu ini bisa dikaji lagi oleh para saintis. Yang saya terangkan ini hanya salah satu pendekatan untuk kita memudahkan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat bumi yang dihamparkan Allah, hebat. Hebat gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga hebat. Oke. Allah juga maha kuasa untuk menghancurkannya kembali. Ini yang besar, jangankan kalian, yang besar ini pun Allah mampu. Kira-kira begitu. Tak yakin juga lagi bahwa hari kiamat itu akan terjadi, bahwa hari berbangkit itu akan terjadi. Tak yakin juga. Parah kali lah. Kira-kira gitulah. Jadi Allah mengajak manusia berpikir dengan pendekatan yang lain. Oke. Wa khalaqa lakum azwaja. Subhanallah. Allah katakan, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Bapak Ibu, dalam surah Ar-Rahman juga
wa wada'al mizan. Allah letakkan timbangan agar dia manusia ini stabil, ya. Dengan pasangan itu dia jadi stabil. Semua yang hidup diciptakan Allah ini berpasangan. Ini lampu juga berpasangan. Ada positif, ada negatif. Kalau positif dia nggak nyala. Kalau negatif dia nggak nyala. Kita nih ada laki ada perempuan. Seharusnya laki-laki dengan laki-laki itu nggak nyala. Perempuan dengan perempuan nggak nyala. Karena inilah hari ini Bapak Ibu pengaruh LGBT Pak. Bisa dia menyala Pak, laki-laki dengan laki-laki. Nah, itulah menyalahi fitrah. Padahal dalam surah Ar-Rum Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan azwaj itu artinya pasangan dari diri kalian sendiri. Maksudnya laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Jadi fitrahnya berpasangan. Tumbuh-tumbuhan ada apa namanya? Ada serbuk sari atau ada yang jantan ada betina, hewan juga begitu jantan betina. Ya. Wa khalaqnakum azwajan. Semuanya berpasangan. Kalau manusia tidak berpasangan, terhenti generasi ini. Generasi tumbuhan terhenti, generasi hewan terhenti, semuanya terhenti Pak. Coba kalau laki-laki semuanya. Ada anak? Tidak ada. Perempuan semuanya ada anak? Tidak ada. Kasih sayang Allah buat berpasangan. Dan takdir Allah itu semua kita ini pasangannya sudah dipasang-pasangkan oleh Allah, sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ada pasangannya, cuma belum bertemu. Ada yang belum bertemu, ada yang sudah bertemu. Iya, oke. Waj'alna naumakum subata, juga menunjukkan kekuasaan Allah. Allah jadikan tidur kalian untuk istirahat. Hadisnya dari Dr. Selipas. Allah mengatakan di sini cara istirahat yang paling bagus adalah tidur. Betul dokter ya? Itu cara istirahat yang paling bagus. Bapak Ibu kalau kita capek kali tidur. Tidur ini tidak perlu panjangnya, lamanya. Yang penting nyenyaknya. Ada orang tidur lama, akhirnya bangun sakit juga badannya. Dan biasanya membuktikan orang itu nyenyak, apa dia? Ngorok. Jadi kalau ibu lihat nanti bapak tidur ngorok, jangan diganggu. Betul, pulas betul. Itu kalau sedang ngorok begitu dikejutkan, nanti bangun itu nggak enak badannya. Biarkan ngoroknya habis, udah bangun itu badannya nanti fresh. Ini dokter saya baca referensi, katanya begini. Fungsi tidur pertama, fungsinya adalah tubuh akan mengembalikan energi serta melakukan regenerasi. Yang tadi kita lemas, begitu bangun fresh kembali. Otot dapat istirahat kembali sehingga rasa letih yang kita rasakan saat bekerja akan hilang dengan izin Allah. Otot kita ini yang udah letih, tidur, nanti fresh balik. 3. Sistem metabolisme kulit prosesnya akan lebih cepat meningkat. 4. Kemudian terjadi proses detoksifikasi racun serta terproduksinya hormon imunitas atau yang biasa disebut dengan kekebalan tubuh.
Itu kita dapatkan kalau kita tidur. Jadi memang cara istirahat yang paling bagus tidur. Dalam sunnah Nabi, tidur itu ada satu namanya tidur qailulah. Qailulah ini tidur ayam lah, istirahat sebentar menjelang zuhur. Namanya qailulah, sebentar bukan lama. Nanti udah masuk waktu zuhur, itu daerah yang sangat panas. Karena dia mungkin pengaruh panas itu, tidur sebentar. Dan tidur yang paling bagus, praktek Nabi itu adalah tidur awal. Ini praktek tidur Nabi. Nanti bisa dibaca di dalam buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tidur awal, habis Isya tidur. Tidur awal, bangun awal. Itu Rasulullah SAW. Nah ini wallahu a'lam, ini dokter yang paling tahu. Ya, tidur awal itu waktu yang paling bagus tadi. Katanya setelah itu nggak akan terjadi lagi setelah itu. Kalau tidur setelah jam 12, itu proses racun-racun tadi keluar udah nggak terjadi lagi. Dia hanya keluar ketika sebelum jam 12. Makanya dalam sunnah Nabi tidak boleh berbicara lagi setelah sholat Isya, kecuali pembicaraan antara suami dengan istri atau bicara tentang ilmu, agar bisa tidur awal. Nah inilah beberapa informasi yang pernah terbaca saya tulis di sini, ya, dan itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga jangan tidur di setiap tempat. Ada orang Bapak Ibu masa duduk aja tidur, terletak tidur terus dia. Ya. Ada orang sudah tidur, insomnia, ya, susah dia tidur, baring sejam 2 jam nggak ada tidur. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada amalan kalau susah tidur, ya, baca Al-Quran, ya. 3 qul, ini amalan Nabi. 3 qul. Qul pertama, qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kalau udah dibaca nggak tidur, baca lagi. Dan tidur juga baca lagi. Sampai bacaan itu yang mengantarkan kita tidur. Berarti udah enak. 3, 4 ayat kursi. Ayat kursi. Ini yang 3 ini amalan Nabi. Begitu dibaca 3 kali, dirumuskan ke tangan, disapukan oleh Nabi, badannya mulai dari kepala sampai kaki. Nanti kalau kita baca 3 qul ini, baca ayat Quran tambah ayat kursi. Ayat kursi itu dalilnya dalam hadis Abu Hurairah, sudah pernah saya ceritakan di sini, ya. Kata jin yang mengajarkan itu, kalau engkau baca ayat kursi sebelum tidur, aku nggak akan datang. Jadi kalau kita nggak baca ayat kursi, jin itu akan ganggu kita. Dibawalah cerita itu ke Nabi. Nabi mengatakan betul, yang dibagi tahu sama engkau itu betul, kata Nabi. Jadi membaca ayat kursi sebelum tidur, kita akan tidak diganggu oleh jin. Kalau tak diganggu berarti tidur kita akan nyenyak. Kalaupun mimpinya yang baik, bukan mimpi jatuh dari bangunan yang tinggi, mimpi dicekek apa namanya, gendruwo atau apa gitu. Begitu dia bangun sesak napasnya, itu insya Allah nggak ada. Jadi itu amalan-amalan sebelum tidur. Kalau mimpi makan kambing guling, yang enak-enak semuanya.
Ya. Benar Pak? Coba kalau mimpinya ada di antara kita yang tidurnya susah, coba jadikan amalan. Itu tidurnya enak. Nyaman, bangun kita fresh. Itu amalan. Sebelum tidur. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Nah, kata ulama mengatakan diletakkan cerita tidur setelahnya malam ini memberikan isyarat waktu yang paling bagus untuk tidur itu adalah malam. Jadi malam ini memang istirahat, jangan bekerja kecuali untuk hal-hal yang sifatnya emergensi. Siapa mereka? Dokter yang bertugas di rumah sakit, security, apalagi yang tugas-tugas yang emergensi lah sifatnya, ya. Ini dibolehkan untuk kemaslahatan. Tapi normalnya tidur itu adalah di malam hari, ya. Badan kita ini kalau nggak tidur rusak, Pak. Betul dokter ya? Kemarin KPPS, petugas KPPS itu kan kecapean. Betul, teman-teman yang bekerja mulai dari penghitungan pagi itu tidak tidur sampai tengah hari besok. Kenapa? Karena menghitungnya sampai jam 4 subuh, 5 subuh. Saya malam itu masih keliling saya sampai ke Medan Barat, Bang Heri jumpa. Ada ibu-ibu, sama memang luar biasa lah. Ibu-ibu jadi ibu-ibu jadi saksi, ya. Pulang dia jam 3 malam, jam 3 subuh. Pulang. Apa itu pokoknya Ustaz katanya saksi. Petugas KPPS-nya diminta C1 salinan, nggak dikasih pulang. Banyak satu C1 salinan. Jadi ada teman tuh sampai jam 9 pagi baru pulang, jam 12. Jadi kalau memang tadi yang orang nggak tidur itu, yang kemarin banyak diantaranya tiba-tiba fisiknya lemah begitu, ya bisa menyebabkan meninggal. Karena badan kita ini tidak kuat kalau tidak tidur, dia harus tidur. Kalau kita nggak tidur, kepala kita pening. Ini nanti seterusnya ada dokter sama seperti ini. Saya tidak mau menceritakan bagian yang tidak saya spesialis. Ya. Waja'alna an-nahara ma'asha. Kalau siang kita cari penghidupan kerja. Itu fitrahnya begitu. Siang cari kerja, malam istirahat. Masya Allah. Oke. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini Allah atur kehidupan manusia seperti ini, ya. Dan semua fasilitas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Silakan nikmati kata Allah. Inilah aturannya, ya. Wa banayna fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kalian 7 lapis langit. Ini juga menunjukkan kebesaran keagungan Allah. Langit itu ada bendanya, ada. Karena disifatkan oleh Allah, langit itu akan jatuh berkeping-keping, langit itu akan meleleh. Sesuatu yang meleleh berkeping-keping jatuhnya pasti ada bendanya. Lalu bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah tanpa tiang? Bi ghairi amadin tarawnaha. Tidak ada tiang. Ini kalau nggak ada tiang, roboh. Allah angkatkan langit, nggak ada tiangnya. Kalau kubah itulah kita angkatkan ke atas, tak bertiang. Macam mana itu kubah besar tak bertiang? Jadi langitnya macam kubah besar, Pak, tak ada tiangnya. Katanya di Danau Toba ada batu tergantung, ya? Betul tuh, nggak ada di sana. Oh, dia batu tergantung. Anak saya pergi ke sana dengan api-api, ada katanya batu tergantung. Aneh juga tuh. Ya, wah, mungkin seperti itu kalau betul-betul yang kayak gitu tuh batu tergantung. Ya, nah, itu legenda ya. Oke, waja'alna sirajan wa haja, kami jadikan
matahari. Matahari ini fungsinya dua, kita ambil manfaatnya, panasnya dan cahayanya. Bapak Ibu, kalau matahari ini kan mau terbit sekarang. Saya baca dalam tafsir surah Yasin itu luar biasa Pak. Tapi kita membacanya itu dalam persepsi yang lain. Jadi matahari ini ketika dia terbenam, dan dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta izin untuk terbit besok di timur. Ini matahari. Ketika dia terbenam, ngomong sama Allah, ya Allah, izinkan aku untuk terbit besok dari timur. Diizinkan oleh Allah. Terus diizinkan oleh Allah. Sampai satu tahap, tidak, kata Allah. Tidak, saya izinkan engkau terbit dari arah timur, sekarang engkau terbit dari arah barat. Sudah selesai tak begitu? Itu saya baca di dalam tafsir surah Yasin. Karena semua ini berputar, bumi berputar, bulan berputar, matahari berputar, alam semesta ini semuanya berputar sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dicabut oleh Allah satu putaran, udah nggak karuan, maka bumi alam semesta ini akan bertabrakan. Kira-kira begitu. Itu dijelaskan nanti di dalam Al-Quran. Nah, maksudnya alam semesta yang besar ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu Allah mengaturnya, apalagi kehidupan manusia yang kecil. Makanya nanti dalam surah Al-Qari'ah, ketika hari kiamat itu terjadi, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, manusia seperti debu yang diterbangkan. Kita ini debu aja Pak. Gunung yang hancur ini besar, ya, manusia seperti debu yang berterbangan. Kenapa kau tak yakin bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, hari berbangkit itu pasti terjadi? Tak yakin juga lagi, kira-kira begitu. Nah, sampai situ Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya cerita tentang air hujan. Ini saya sambung di sini agar dia pas. Kalau tak saya lanjutkan nanti tergantung dia, agar pas dia menghantarkan agar manusia yakin adanya hari berbangkit. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, kami turunkan dari air hujan itu air yang tercurah-curah. Apa fungsinya? Linukhrija bihi habban wa nabata, agar tanah yang tandus biji-bijian bisa tumbuh, berbunga, berdaun, berbuah, dimakan oleh manusia. Wa jannatin alfafa, sehingga tadi tandus maka terciptalah kebun-kebun yang rindang disebabkan turunnya air hujan. Ini juga menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi di dalam surah Al-A'raf ayat 57 Bapak Ibu, ketika Allah cerita tentang Allah turunkan air hujan menyiram tanah yang tandus, idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi, kami turunkan air hujan, fa akhrajna bihi, kami keluarkan dengan turunnya air hujan itu min kulli thamarat, buah-buahan, pohon berbuah. Nah, di ujung ayatnya Allah mengatakan kadzalika nukhrijul mauta, begitulah kami akan membangkitkan orang yang sudah mati. Apa kaitannya air hujan turun membasahi bumi yang tandus, tiba-tiba keluar tumbuh-tumbuhan? Apa kaitannya? Kaitannya sebagaimana Allah nanti membangkitkan manusia, itu turun hujan gerimis. Dengan turunnya hujan gerimis ini, seluruh manusia yang ada di dalam kubur itu bangkit, ya Pak. Sudah kita ceritakan, fisik kita akan disusun kembali oleh Allah dari tulang ekor, yang pernah saya cerita. Jadi semua kuburan ini ada tulang ekor kita tuh, tulang ekor. Dari tulang ekor itulah nanti disusun balik, maka bangkitlah manusia dari kuburan. Bangkitan itu. Dan ketika bangkit itu ada yang bangkit
tengok depan, kanan kiri, depan Fir'aun, kanannya Haman, kirinya Qarun. Ada yang orang bangkitnya begitu. Siapa mereka? Orang yang tidak pernah sholat. Kata Nabi dibangkitkan sama Fir'aun. Na'udzubillah. Kalaulah sudah dibangkitkan sama Fir'aun, kira-kira tempatnya di mana? Na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, disitulah kaitannya tadi antara seluruh apa yang sudah kita ceritakan. Ujungnya Allah ingin membawa kepada sebuah pemahaman bahwa satu hari nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak percaya juga? Mari kutunjukkan yang lain lagi, kata Allah, agar manusia itu yakin. Nantilah kita cerita. Jadi tak paham juga dengan cara ini, Allah buat cara lain. Tak paham juga buat cara lain. Tak paham juga buat cara lain. Tak paham juga, macam murid lah. Udah 100 cara diajarkan, tak paham juga. Apa lagi kita katakan? Ada bubal kali, ada bubal kali itu tak tersentuh hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah parah. Nah, ada orang dengan baca Quran tersentuh hatinya, dengan melihat orang sakit tersentuh hatinya, dengan satu kejadian dalam hidupnya yang memukul dia, tersentuh dia, bertobat. Berapa banyak Bapak Ibu orang pergi haji, dia menemukan kejadian yang luar biasa ketika haji terjadi pada dirinya, pulang bertobat, Pak. Bertobat, diperbaiki dirinya. Berapa banyak orang berubah hidupnya ketika menemukan momentum yang dahsyat menimpa dia, tanpa dia kebesaran keagungan Allah, berubah. Kenapa ada orang tak tersentuh juga? Kira-kira begitulah maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pas berhentinya ya, nanti kita teruskan pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Untuk sementara saya akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Ya Ustaz yang telah menghadiri surat An-Nahl. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dimuliakan, terima kasih Ustaz. Kami sudah sangat yakin Ustaz setelah Ustaz ceritakan, memang kita yakin tadi hakul yakin hari kiamat dan hari akhirat itu. Jadi Ustaz yang sangat menarik adalah sebelum hari kiamat Ustaz ada lagi hari, yaitu hari Barjah. Jadi setahu kita setelah habis kita yang dunia ini masuk ke di Barjah. Di Barjah ini ada juga siksa kubur, ada juga nikmat kubur. Jadi artinya Ustaz, yang menjadi siksa kubur itu kan orang yang durhaka kepada Allah. Kalaupun kita barangkali ada belum terampuni, disiksa kita di Barjah itu Ustaz, berapa lama sampai hari kiamat, dan apakah nggak ada yang tersiksa? Mungkin entah nenek-nenek kita semua itu yang dulu kan ada doa-doa kita Ustaz, bisa nggak dibantu mereka? Apakah terus mereka tersiksa sampai hari berbangkit? Yang saya dengar nikmat kubur itu seperti dulu mengatakan. Mohon penjelasan Ustaz supaya diyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi? Ya, Pak Purwanto. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa begini, kan alam ini diciptakan begitu banyak, seperti jutaan planet gitu. Ya. Nah, yang menjadi
pemikiran logisnya itu gini, apakah memang salah satu planet itu hanya bumi yang diisi oleh orang-orang seperti kita atau kehidupan seperti kita? Apakah dalam Al-Quran ada nggak menggambarkan bahwa ada kehidupan lain seperti di bumi ini, Ustaz? Dan kalaulah karena kemampuan manusia itu belum sampai kepada hal yang demikian, kalaulah suatu ketika ketemu yang kayak gitu, di mana posisi Nabi Muhammad di situ sebagai rahmatan lil alamin itu, dan semua harus tunduk dengan ajarannya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kayak secara personal kepada siapa Ustaz ingat ketika Ustaz dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam kontestasi? Terima kasih. Ada lagi? Nah, silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari awal tadi ceritanya ayat ini karena orang musyrik macamnya nggak percaya dengan hari akhirat. Tapi kalau kita pahami secara logika, mestinya nggak percaya lagi, Ustaz. Kejadian akhirat itu kan di luar jangkauan akal gitu, Ustaz. Akhirnya banyak ayat-ayat yang diturunkan Allah, kalau orang musyrik pasti nggak percaya. Banyak sekarang diturunkan ayat-ayat itu Allah dalam Al-Quran kepada umat muslim. Yang kerepotan ya Ustaz, banyak pun ayat turun, kita percaya nggak percaya gitu Ustaz. Karena berapa kali dikasih tahu, ya percaya nggak percaya. Kenapa? Ya kita lihat dengan kelakuan kita Ustaz, itu aja. Kita dengar di masjid ini hilang itu sampai rumah Ustaz, ya kan? Jadi percaya nggak percaya. Saya hanya mau nanya seperti ini Ustaz, karena sepertinya macam akidah juga itu Ustaz. Kenapa orang Palestina itu kok yakin kali terhadap Tuhannya gitu Ustaz? Kenapa ya? Apakah karena mereka memang keturunan para orang solihin gitu Ustaz? Kalau kita ini nggak gitu kali Ustaz, ya kan dikertak sedikit kan lari gitu. Ya orang itu ukurannya mati, lapar, kok kuat kali ya Ustaz. Yang akhir-akhirnya banyak pengajaran Ustaz rasanya ringan gitu Ustaz. Kok udah kita lihat kejadian di Palestina itu, orang itu anak kecil aja kok akidahnya kuat kali gitu Ustaz. Tersentuh kita kan, kok kuat kali. Kalau ajaran Ustaz mungkin kita mudah aja hilangnya gitu Ustaz. Kalau orang Palestina ini kenapa gitu kuat gitu akidahnya Ustaz, dari kecil gitu kuat kali gitu. Mungkin kita pun hanya baca atau melihat YouTube Ustaz, tapi kena gitu dalam hati. Sampai-sampai sepertinya macam dakwah akhirnya Ustaz. Dunia ini begitu melihat Islam setelah Palestina Ustaz, kalah ceramah-ceramah semua gitu Ustaz. Nah, kira-kira kenapa orang Palestina itu sangat kuat akidahnya Ustaz? Dan gimana cara pengajarannya itu biar keturunan atau diri kita, nggak usah keturunan, mau kita bicarakan keturunan kita aja pun nggak kayak gitu, kayak mana kita ngajarkan keturunan kita gitu Ustaz. Mungkin ini yang bisa saya pertanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terakhir dokter ya, silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali berkaitan dengan ayat ayat kursi tadi. Jadi biasanya saya kalau operasi, kalau pasien itu muslim, itu saya kasih 5 surah: Al-Fatihah, Yusuf, Maryam, Ar-Rahman, An-Nas. Nah satu saat saya ketemu ibu, itu yang dia baca selama hamil mulai dari 120 hari itu ayat kursi. Nah sampai sudah dia lahir, anak ini ditimang-timang dia ayat kursi. Sampai anak ini pandai melakukan
bacaan yang ini oleh ibunya. Dan dia umurnya 4 tahun. Nah suatu saat suaminya ini pengacara, ada kiriman ular itu ular besi, entah dari mana maksudnya. Tapi ular ini nggak bergerak gitu. Ini salah satu barangkali dari ayat kursi tadi, dan biasanya 5 surah ini itu dibacakan 120 hari pada saat kehamilan, karena di sini tripluk, kemudian nanti sudah lahir di kamar tidur, biar ada bagian di download di MP3. Kemudian pada saat anak tidur siang, nah insya Allah nanti 5 surahnya akan ditambah lagi ayat kursi sama surat An-Nas, saat jadi 7 yang ini. Tadi seperti yang Ustaz katakan tadi, mau tidur baca trikul, menghadap kiblat, menerima Ghazali. Cuma jangan lagi ngomong, jangan menerima hati. Itulah doa terakhir. Apalagi TV. Nah kalau misalnya batal wudhunya, ya dibaca lagi gitu sebelum tidur. Jadi memang luar biasa kalau ayat kursi, kalau Imam Ghazali katanya ditambah 286 sama Al-Mulk ya sebelum apa. Dan mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ustaz mungkin itu ya terakhir. Baik. Pertama saya dulu kan menang tadi ya. Ya. Pertama bersyukur kepada Allah. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau orang lain Pak ya mungkin habis miliaran ya. Kita nggak ada duit kita sebanyak itu ya. Tentu ini jasa-jasa dari seluruh orang-orang yang terlibat ya. Dan saya teringat masjid Jamaah Masjid Syafi'iyah demi Allah saya tidak menyamalah, ini teringat saya Jamaah Masjid Syafi'iyah. Ya tadi harapan dari Pak Edi mudah-mudahan berikan kekuatan ya di pundak untuk memikul amanah, tetap hadir ke masjid-masjid ya, jangan tinggalkan masjid, itu pesan Pak Edi. Insyaallah kita ingat selalu insyaallah. Kenapa orang Palestina itu kuat-kuat? Jadi kunci mereka Bapak Ibu Al-Quran. Jadi kalau nanti buka di YouTube mereka pendekatan kepada Al-Quran ini luar biasa. Halakoh Quran. Jadi mulai dari anak-anak yang paling kecil sampai orang tua Pak, itu membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Penuh tuh masjid. Kadang-kadang hafal Quran itu dibuat di tanah lapang, macam apa namanya, kalau kita tuh ada apa namanya acara besar, seperti itu. Tapi ini konsernya konser Quran Pak. Jadi penghafal Quran terbanyak itu Palestina, dan mereka bawa ke dalam Qiyamul Lail. Itu secara umum masyarakat yang ada di Gaza. Wabil khusus pasukan Izzuddin Al-Qassam. Untuk syarat dari pasukan minimal 15 juz, menjaga sholat berjamaah, nggak tinggal, hafal 40 hadis. Kemudian pasukan Izzuddin Al-Qassam ini dia rakyat biasa seperti kita, dia bukan dari tentara, rakyat biasa. Hafal Quran, Qiyamul Lail. Bukan saja dibaca tapi difahami. Diambil
panduan-panduan yang ada di dalam ayat Quran itu. Itulah yang memberikan motivasi kepada mereka. Sekarang ini ada ustadz dari Palestina datang. Dia cerita, kemarin juga kita sempat ketemu. Semua cerita Al-Quran. Itulah yang membuat mereka kuat. Dan betul, kalau kita kembali sejarah periode awal Nabi membangun umat, Nabi nggak punya cara lain kecuali mendekatkan umat ini dengan Al-Quran, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Nah, umat ini kalau mau bangkit kembali, harus kembali kepada Al-Quran, baca, paham, amal. Umat ini akan mendapatkan kemuliaannya. Karena yang namanya kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa cari kemuliaan yang datang bukan dari Allah. Kemuliaan datang dari Allah, Al-Quran. Kemudian azab kubur, bisa nggak diringankan azab kubur bagi saudara kita yang sudah masuk ke kuburan? Bisa. Doa. Masih belum terputus Bapak Ibu, walaupun ada hadis mengatakan tidak mata ibnu Adam min qata'a amalu illa min salat. Itu amalan dia memang nggak bisa dia beramal lagi kecuali 3 kan, ilmu yang diajarkannya, anak soleh, berdoa, sedekah jariyah, wakaf. Kita yang hidup bisa nggak membantu dia? Bisa melalui doa. Doakan selalu keluarga kita. Yang kedua, sedekah. Kita punya harta, Ibu, sedekahkan, niatkan pahala sedekah itu untuk dia. Ini ulama sepakat. Yang khilaf itu hanya masalah baca Quran itu aja. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tapi sedekah harta semua sepakat. Jadi sebetulnya masih bisa kita membantu para saudara kita. Makanya jangan pernah kita putus berdoa. Di antara doa yang selalu kita bacakan begini: Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Kan di ujungnya apa? Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu kan umum. Itu untuk membantu saudara kita yang sudah meninggal. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang sudah mati. Itu doa membantu sampai insya Allah bisa meringankan nanti apalagi di akhirat. Dikasihlah nikmat besar kepada orang tua. Ya Allah, ini nikmat apa? Nikmat anakmu yang berdoa. Dengan doa anak dikasih orang tuanya nikmat besar dalam surga. Bumi lain ada gak? Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah ingin menjadikan manusia di mana? Fil ardi. Di bumi, jelas dalam ayat itu fil ardi. Cuma kalau kita tanya pada Ustadz, bumi itu berapa? Satu atau banyak? Nah, kita belum menemukan, ada saintis mengatakan ada bumi lain selain bumi kita. Iya kan? Sampai hari ini belum ada. Dulu waktu saya SMA, adalah guru menerangkan begini: planet Mars, apakah ada makhluk hidup di sana? Dikatakan oleh guru saya, masih ingat sampai hari ini, itu tahun 89. Para saintis mengatakan, dilihat, dianalisa, ada tanda-tanda kehidupan, katanya tanda-tanda kehidupan. Tapi siapa yang duduk di situ, yang mendiami itu sampai hari ini? Cuma dalam fiction, cerita film-film alien segala macam itu ada. Itu hanya dalam cerita-cerita fiksi, tapi faktanya sampai hari ini tak ada. Alien itu mana ada? Tak ada.
Jadi sampai disitulah batas pengetahuan kita hari ini, belum dibuka oleh Allah alam semesta yang luas tadi. Terhenti di situ. Ya. Saya pun nggak tahu sih. Ya. Yang lebih dari itu. Saintis yang katakannya Neil Armstrong itu yang pernah mendarat di bulan itu pun masih kontroversi. Ada yang mengatakan betul, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan yang pakai pakaian itu kemudian dibuatnya kayak permukaan bulan di foto, ya ke studio. Itu banyak perdebatan dalam apa dunia pendidikan. Terlepas dari itu semuanya Bapak Ibu, ya, yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Allah tidak bagi kita ilmu kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali, Pak. Kumpullah ilmu-ilmu manusia yang ada di atas muka bumi ini, bandingkan dengan ilmu Allah, jarum masukkan ke laut, angkat. Ada nggak air yang melekat? Kalaupun ada, itulah bandingan ilmu manusia dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala. Habis ya Pak ya? Nah, jadi di ujung ini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada jemaah yang luar biasa memberikan support ya. Mudah-mudahan menjadi timbangan kebaikan yang memperberat amal soleh kita semuanya di akhirat.